Assalamualaikum Sobat Melalak BNews TV. Semoga kita sehat-sehat semua ya. Amin. Lama tidak mengudara, tim beri kejutan nih pada pemirsa setia Melalak BNews TV. Gak tanggung-tanggung, kali ini tim berkesempatan melalak ke luar negeri. Kemana saja kak itu? Berikut ini liputannya. Yap, sebelum kita cerita keseruan melalak di kota negara tujuan pertama kita kunjungi, ada sedikit informasi nih yang ingin Mimin sampaikan. Bahwa perjalanan melalak kali ini disponsori oleh Malaysia Healthcare Travel Council atau MHTC. Dan Media Kreatif Indonesia atau MKI. Media Kreatif Indonesia sendiri adalah agensi yang ada di Kota Medan, yaitu perusahaan penyalur periklanan khususnya media televisi. Lalu MHTC bergerak di bidang apa sih? Untuk lebih jelasnya tentang MHTC, nanti Mimin jabarkan dan lampirkan kontaknya ya. Kali ini, tim berangkat dari Bandara Kuala Namu Internasional Deli Serdang, Sumatera Utara. Seperti pada umumnya, kalau berangkat ke luar negeri, sebelum terbang pasti ada pemeriksaan barang bawaan, tiket, dan paspor identitas. Menunggu panggilan di ruang tunggu, dan berangkat deh! Kota tujuan negara yang mau saya datangi ini berjarak berkisar 397 mil atau 638 km dari kota Medan. Menempuh waktu sekitar 30 hingga 40 menit bila menggunakan jalur udara. Tidak banyak pemandangan menarik dari atas pesawat ini karena hanya lautan yang dapat dilihat selama penerbangan. Terlihatlah daratan sebuah pulau dan disinilah kota tujuan pertama kita. Yeay, Penang, Malaysia. Yap, bener banget. Begitu mendarat, kami langsung diajak ke Malaysia Healthcare Travel Council Lodge atau MHTC stand yang ada di lobi keluar Bandara Internasional Penang. Di sini, mata kita akan dimanjakan dengan sajian perkenalan tentang berbagai fasilitas kesehatan dan rumah sakit yang ada di Malaysia. Lalu, apa sih sebenarnya Malaysia Healthcare atau MHTC tersebut? Medical tourism atau perjalanan untuk kebutuhan pengobatan menjadi salah satu sektor andalan dari pariwisata Malaysia. Banyak pelancong dari berbagai negara terbang ke negara jiran ini hanya untuk berobat. Masyarakat di Sumatera adalah salah satu pasar dengan jumlah terbesar di Indonesia yang terbang ke Malaysia untuk berobat. Sayangnya, pembatasan perjalanan yang diberlakukan Malaysia membuat hal ini tersendat. Orang-orang yang sakit dan membutuhkan pengobatan khusus juga jadi kesulitan. Ya, meski telah melonggarkan kebijakan lockdown, Malaysia belum membuka pintunya bagi warga negara asing. Sampai saat ini nih, Malaysia masih berfokus untuk memboost pariwisata domestik. Kendati begitu, Chief Commercial Officer Malaysia Healthcare Travel Council meyakini Malaysia akan segera dibuka bagi wisatawan dari luar negeri. Apalagi menurut penuturannya, sudah banyak pelancong berencana berobat ke rumah sakit di Malaysia. Untuk itu, pihaknya tengah mengajukan proposal pada pemerintah untuk membuat prosedur khusus bagi pelancong yang datang ke Malaysia dengan kondisi critical case seperti kanker.
MHTC juga tengah menyiapkan SOP sebelum perbatasan kembali dibuka. Ia juga menyarankan bagi kamu yang berencana untuk melancong ke Malaysia untuk kebutuhan pengobatan, bisa langsung menghubungi kantor perwakilan Malaysia Healthcare Travel Council, sehingga nantinya warga asing yang akan berobat ke Malaysia akan lebih mudah menerima update terkini terkait status dan kondisi yang ada. Departemen Kesehatan Malaysia melalui Malaysia Healthcare Travel Council mencatat sebanyak 55.000 orang pasien warga negara Indonesia berobat ke Malaysia pada tahun ini. Marketing Director MHTC Indonesia mengatakan pihaknya mencatat 670.000 pasien Indonesia yang berobat ke Malaysia sepanjang tahun 2014. Jumlah warga Riau saja rata-rata mencapai 2.000 orang per bulan. Menurut orang Indonesia, pengobatan di Malaysia lebih baik. Malaysia merupakan negara yang mengalami perkembangan dunia medis yang terus meningkat, sehingga menjadi negara tujuan medis. MHTC berupaya untuk menyasar wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Malaysia untuk mengajak melakukan medical check-up dan medical trip untuk mencegah wisatawan Indonesia terserang penyakit. Tidak hanya warga Indonesia saja, negara lain seperti India, Jepang, Thailand, dan masih banyak negara lainnya berdatangan ke Malaysia untuk mengobati penyakit. MHTC membawa tim lalat jalan-jalan ke tempat kuliner yang ada di Pulau Penang. Kebetulan banget nih, tim tiba di Penang pas makan siang. Dan lokasi pertama yang akan kita tuju adalah restoran Dan Maju. Di restoran ini, kita akan makan nasi kandar. Nasi kandar boleh dikatakan sebagai menu yang sangat terkenal di Pulau Penang. Kata orang nih, kalau datang ke Penang, tidak sah rasanya jika tidak mencoba nasi kandar. Di sini terdapat berbagai kedai nasi kandar di Pulau Penang. Contohnya seperti nasi kandar Lin Clear, nasi kandar kayu, dan banyak lagi. Nasi kandar sedap di Penang Antara yang berada dalam carta, nasi kandar Dan Maju boleh dikatakan yang berada dalam carta atas. Kedai makan ini menjadi fenomenal sejak 1 hingga 2 tahun ini dengan ayam goreng rempahnya. Ini dapat dilihat dengan barisan beratur yang panjang banget. Kedai nasi kandar Dan Maju ini terletak di Jalan Gudwara, Jorstone yang berdampingan dengan Hotel Neon Plus dan Pasar Raya Gama. Waktu operasi mulai dari pukul 2.30 petang hingga 11 malam. Tetapi harus diingat, ini belum tentu menjamin makanan itu ada jika kamu tiba di atas pukul 8 malam ya. Kalau nasi habis, berarti kamu kurang beruntung. Ayam gorengnya dikatakan terbaik dan wajib diambil jika makan di sini. Duh, melihatnya saja sudah menggoda banget ya. Selain itu, jangan lupakan telur sotong sebagai sampingannya. Kini warga Malaysia tidak hanya menyantap nasi kandar sebagai menu sarapan, melainkan untuk makan siang hingga makan malam.
kami pun dibawa MHTC ke tempat wisata selanjutnya, yakni bangunan bersejarah yang juga ada dan mirip dengan rumah heritage Chong Afi di Medan. Mana lagi kalau bukan ke rumah peninggalan sejarah Chong Fat Zi. Di rumah inilah orang terkaya di Penang, Tuan Chong Fat Zi, yang merupakan saudagar dan rekanan dagang pemerintah kolonial, tinggal dengan megahnya. Rumah ini sangat cantik, begitu menarik di mata dengan warna biru yang kontras akan jelas terlihat dari kejauhan. Rumah warna biru ini diberi nama Blue Mansion oleh pemerintah Prancis. Tuan Chong Fat Zi sendiri memiliki 7 orang istri, tetapi tidak semua ditempatkan di rumah ini. Masing-masing istri memiliki tempatnya sendiri. Ia tinggal di rumah ini bersama istri ketujuhnya. Dan menakjubkan, mengetahui usia mereka sewaktu menikah sangat jauh banget, yakni 71 dan 17 tahun. Rumah ini dibangun Tuan Chong mengumpulkan kekayaannya perlahan dan memastikan rumah ini dibangun dengan menggunakan material terbaik sehingga dapat tahan dan kokoh sampai hari ini. Ia juga sangat memperhatikan Feng Shui sehingga tempat ini memiliki filosofi Feng Shui yang sangat bagus. Di seberang rumah ini terdapat rumah yang khusus dibangun untuk para pelayannya. Wah, kaya banget ya Tuan Chong Fat Zi ini. Dapat menginap di tempat ini dengan memesan terlebih dahulu. Dan kamu mungkin perlu mengantri nih agar dapat tinggal di tempat ini. Mereka juga menyediakan makan siang serta makan malam di tempat ini dengan harga yang cukup mahal, tapi sangat menarik untuk dicoba. Nah, tiket masuk seharga Rp17 Malaysia per orangnya, disertai dengan tur dalam bahasa Inggris. Mereka juga menyediakan tur dalam bahasa Mandarin dengan perjanjian terlebih dahulu. Kami mengikuti tur yang pertama pada hari itu, yaitu pada pukul 11. Dipimpin oleh seorang bibi yang sangat menghibur. Beliau sangat lucu dalam membawakan cerita sehingga sejarahnya menjadi menarik untuk didengar. Jika kamu sudah berada di lantai 2, sempatkan berfoto ya sambil mendengarkan cerita dari guide kamu. Karena begitu mereka selesai bercerita, kamu akan disuruh langsung turun. Jika kamu tidak sempat mengambil foto di lantai atas, maka sayang banget deh. Tidak berbeda dengan rumah Chong Afi yang ada di Medan, di sini juga ada tour guide-nya loh. Pemandu rumah bersejarah ini menjelaskan Chong Fat Zi lahir di Chengxinshu pada tahun 1840 hingga 1916. Dia juga dikenal sebagai Chong Zhenxian, Tiu Tiao Shat, atau Zhan Bishi. Adalah seorang industrial, politikus, dan dermawan Tionghoa. Menghabiskan sebagian besar hidupnya tinggal di Malaysia dan Hindia Belanda. Dia adalah seorang raja bisnis Nanyang yang kuat dan seorang Mandarin kelas 1 di Cina. Dia diangkat menjadi konsul jenderal di Singapura dan penasehat ekonomi. Dia pernah dianggap sebagai orang terkaya di Malaysia dengan kekayaan bersih sebesar 80 juta til perak atau setara dengan sekitar 2,4 miliar rupiah saat ini. Ia meninggal di Batavia karena radang paru-paru. Ia lahir pada tahun 1840 di Dabu, Guangdong, Cina, dari keluarga Hakka yang miskin. Chong mulai bekerja sejak usia dini sebagai pengembala sapi di desanya. Pada usia 16 tahun, Chong telah meninggalkan Guangdong, sementara pemberontakan Sorban Merah Kanton dan pembersihan politik melanda sebagian besar Guangdong. Dan pada tahun yang sama, perang lain pecah antar suku Hakka dan penduduk kanton setempat. Orang-orang telah mengalami kesulitan, kelaparan, dan penderitaan,
saat mereka melarikan diri selama perang. Akibatnya, Chong Fat-zi berimigrasi ke Asia Tenggara bersama dengan keluarga Tionghoa pesisir lainnya untuk mencari peruntungan. Dia mulai sebagai pembawa air dan kemudian menjadi penjaga toko di Batavia, Hindia Belanda atau sekarang dikenal dengan Jakarta, Indonesia. Setelah menikah, ia mendirikan perusahaan dagang dengan bantuan ayah mertuanya. Lambat laun, ia mulai mengumpulkan kekayaannya, mulai bekerja keras dan tekun. Pada tahun 1877, ia mengembangkan usahanya dari Jakarta ke Medan. Bisnisnya didasarkan pada produk pertanian seperti karet, kopi, dan teh. Tetapi ia melebarkan sayap ke sektor keuangan dengan mengakuisisi sebuah bank. Langkah ini membuatnya menjadi orang kaya. Nah, pada tahun 1886, ia melebarkan sayapnya lagi nih ke Penang, Malaysia. Seiring waktu, bisnisnya mulai berkembang. Ia memiliki 3 kapal yang berlayar antara Penang dan Medan. Dalam perjalanannya, ia kadang-kadang tinggal di Penang dan memiliki sebuah rumah besar di Jalan Leit yang hingga saat ini berdiri sebagai bangunan cagar budaya yang dilindungi. Nah, kemudian pada tahun 1890, sebagai pengakuan atas kerja keras dan kontribusinya, ia diangkat nih menjadi konsultan Cina yang berkedudukan di Penang. Kemudian dari rumah Chong Fat-zi, MHTC membawa tim melalak main ke Kota Lama Penang atau Street Art Georgetown. Tempat ini adalah kota tua yang disebut sebagai UNESCO World Cultural Heritage Site. Tempat ini menawarkan wisata murah meriah dan penuh teka-teki. Bayangkan, jika kamu berwisata dengan tantangan utama mengelilingi jalan-jalan di kota tua dengan membawa brosur berisi petunjuk lukisan mural 3D di dinding jalan bangunan usang yang memberikan kepuasan tersendiri jika kamu berhasil menemukannya. Brosur dapat diambil di Bandara Penang gratis saat kamu mendarat di pulau ini. Lukisan mural serta karikatur dari batangan besi ini secara ringkas menggambarkan kehidupan masyarakat Penang. Kamu dapat menyewa sepeda berkeranjang depan di kios-kios penyewaan sepeda seharga 8 hingga 10 ringgit Malaysia sampai waktu menjelang petang untuk turis domestik, sementara turis asing berkisar 3 kali lipat harganya. Atau mungkin kalian bisa menyewa becak seharga 35 ringgit Malaysia per jamnya. Tapi bagi saya, 1 jam tidak cukup puas berkeliling menggunakan skuter listrik dengan harga sewa 20 ringgit Malaysia. Saran saya, berkelilinglah pagi atau sore hari, karena kebetulan saat saya berwisata di siang hari, matahari Penang sangat terik dan kelembapan udara cukup tinggi. Siapkan topi, payung, kacamata hitam sebagai pelindung jika waktu sianglah yang Anda punya untuk berpergian. Kuliner dan oleh-oleh tersaji bervariasi dengan harga yang sangat terjangkau. Jangan takut untuk menawar dengan bahasa Indonesia atau Melayu. Selisih harga antara satu dengan kios lainnya tidak terlalu jauh loh. Keberadaan mural street art di Penang berawal dari kompetisi The Making of Georgetown yang digagas pemerintah setempat. Setelah sukses dengan acara tersebut, pada tahun 2012, pemerintah mengadakan Georgetown Festival dengan mengundang seniman asal Lithuania, yaitu Ernest Zakrevic, untuk merespon dinding tua yang sudah mulai termakan usia.
Tidak disangka, sentuhan tangannya yang ajaib berhasil menghasilkan imajinasi-imajinasi yang nampak hidup seolah berbaur dengan aktivitas masyarakat setempat. Mural street art atau seni lukis dinding di jalanan memang identik sekali dengan aksi vandalisme atau kegiatan yang bersifat ilegal. Secara fungsi, awalnya mural digunakan untuk menandai daerah dan juga sebagai media kritik. Namun kini, siapa sangka, ternyata mural bisa jadi daya tarik pariwisata yang sangat efektif, seperti di Pulau Penang ini contohnya. Secara keseluruhan, street art Penang sangat direkomendasikan bagi penikmat seni yang gemar berpetualang ala backpacker karena ongkosnya murah, aksesnya mudah, dan banyak atraksi yang kita dapatkan di sini ya Sobat Melalak BNews TV. Dari street art MHTC, ajak kita ke Counter Penang. Jika kamu bingung mencari objek wisata lengkap dan terbaik di Malaysia, maka The Top Counter di Penang adalah jawabannya. Theme Park Indoor ini berlokasi di Counter Town di Jalan Penang, Georgetown, Penang Island, Malaysia. Theme Park ini memiliki segudang atraksi tematis yang mengasyikkan sekaligus mengedukatif. Untuk memudahkan kamu saat berpetualang di dalamnya, atraksi di theme park indoor terbesar ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu Window of the Top dan Adventure of Avenues. Naiki puncak gunung tertinggi dan ikonis di Penang dan rasakan sensasi melihat kota dengan ketinggian 249 meter. Di Window of the Top, kamu bisa mengunjungi Penang Rainbow Skywalk dan Observatory Deck yang populer di kalangan wisatawan. Penang Rainbow Skywalk merupakan tempat yang terbuka yang berada di lantai 68 dengan jembatan kaca yang berbentuk U. Kagumi pemandangan 360 derajat Penang dan pantai utara Georgetown, tempat Pulau Tikus, Tong, dan pesisir pantai Tanjung Tokong terlihat di kejauhan, atau berjalan di jembatan kaca, atau kamu bisa masuk ke Observatory Deck di lantai 65 dengan ruangan ber-AC. Cobalah berjalan di jembatan kaca dan berdirilah tepat di atasnya untuk menaklukkan fobia kamu terhadap ketinggian. Selain Penang Rainbow Skywalk dan Observatory Deck, Window of the Top pun memiliki tempat menarik lainnya, seperti Coco Cabana Bar and Bistro, Pot of Gold, Lucky Horse Show, dan Upside Down Musical Orchestra. Maksimalkan liburan kamu dengan kunjungan ke Avenue of Adventure yang menampilkan Touchdown, Science Discovery Center satu-satunya di Georgetown, juga beragam atraksi seru dan edukatif, mulai dari 7D Discovery Mansion Center, Den Chioki, Dragon Regatta, Jurassic Research Center, Magic Mirror Maze, Musical Carousel, Ocean Explore, dan Tongkat Ali King. Gedung tertinggi di Penang ini menyuguhkan pemandangan spektakuler dan banyak hiburan.
Jika diamati di lantai 60, Komtar memberikan pengalaman unik untuk menebarkan pemandangan melintasi atap-atap bangunan Penang ke arah perbukitan dan samudra di seberangnya. Dengan tinggi 760 kaki atau 230 meter, gedung ini menjulang di atas semua bangunan lain di kota ini, sehingga memberikan pemandangan ke kaki langit yang tidak tertandingi. Masukkan koin di salah satu teleskop untuk melihat lebih dekat bukit-bukit di kejauhan atau mundur, dan abadikan semua dengan lensa kamera kamu. Komtar adalah singkatan dari Kompleks Tun Abdul Razak. Nama gedung geometris 12 sisi ini diambil dari nama Perdana Menteri kedua Malaysia, yaitu almarhum Tun Abdul Razak Hussein. Ketika selesai dibangun pada tahun 1986, Komtar adalah gedung tertinggi di Asia Tenggara. Tempat ini juga menjadi salah satu pusat retail destinasi pertama Penang, dan renovasi terbaru membuatnya sejajar dengan mall modern manapun. Kini, bangunan 65 lantai ini memiliki pertokoan, restoran, tempat hiburan, dan kantor pemerintahan. Gedung ini juga menjadi pusat transportasi utama kota. Jika kamu mencari barang-barang elektronik, singgahlah ke ICT Digital Mall di podium 4 lantai yang tersambung ke Komtar. Di sini, Anda akan menemukan apa saja, mulai dari laptop dan ponsel terbaru hingga berbagai gadget yang memukau. Jelajahi lantai-lantai lainnya untuk menemukan busana dengan harga terjangkau, atau mungkin bisa membeli souvenir. Untuk mengisi perut, singgahlah ke Komtar Walk, sebuah jembatan jalan tanpa atap sepanjang 500 kaki atau 155 meter, dengan bar sushi, kedai mie Cina, dan tempat makanan yang menyajikan hidangan favorit Malaysia seperti laksa dan nasi kandar. Komtar terletak di Johorstone Tengah dan buka setiap harinya. Kamu bisa menuju Komtar dengan mudah karena tempat ini menjadi pusat transportasi utama di seluruh kota dan kebanyakan rute bus berakhir di sini. Bagi kamu yang ingin berkunjung, tiket bisa dibeli di pusat informasi di lantai dasar ya. Sejak dibuka pada tahun 2016, The Top Penang selalu berinovasi dalam memberikan hiburan dan jadi daya tarik utama bila berkunjung ke Penang. Berada di pusat kota membuat lokasi ini sangat mudah dicapai. Bisa menggunakan rapid bus, grab car, bahkan jalan kaki bila penginapannya cukup dekat dari sini. Untuk menaiki gedung bisa membeli tiketnya secara online ataupun on the spot. Ada beberapa pilihan atraksi seperti Jurassic Research Center, 7D Discover Mansion Theater, Touchdown Penang, Ocean Explore, Penang Boutique, Aquarium, The Gravity, dan yang paling populer adalah Rainbow Skywalk. Memasuki liftnya, pengunjung akan dibuat deg-degan karena akan dibawa ke tingkat paling atas. Selama sekitar 90 detik, agar tidak bosan di dalam lift, diputarkan video tentang Penang. Setelah itu sampailah di lantai 65, yaitu Observatory Deck. Di sini merupakan ruangan luas yang bisa melihat pemandangan, namun masih dibatasi oleh kaca. Setelah itu lanjut naik ke lantai 68, dan inilah puncak tertinggi dari Komtar Tower. Di sini kita bisa bebas melihat pemandangan Penang sejauh 360 derajat tanpa harus terhalang pembatas kaca dan ruangan. Waktu terbaik menikmati suasana The Top adalah sore hari menjelang senja, karena kita akan menyaksikan tenggelamnya matahari di garis cakrawala dan juga lampu kota yang dinyalakan. Apabila punya pasangan dan budget lebih, cobalah mengajak pasanganmu untuk makan malam romantis di sini ya. Ada paketannya kok, sekitar Rp198 Malaysia. Kami pun mencoba jalan di Rainbow Skywalk. Kaca transparan itu membuat kita seolah melayang jauh di atas tanah. Untuk melintasi Rainbow Skywalk, diwajibkan untuk melepas sepatu atau sandal ya. Sebagai gantinya, petugas akan memberikan pembungkus kaki khusus. Banyak sekali pengunjung yang takut saat melintas, bahkan sampai merayap karena ketinggiannya. Tapi tidak perlu khawatir, kaca di sini sangat aman sekali karena telah diuji ketahanannya.
Bagi penyuka ketinggian, sepertinya wajib nih mengikuti atraksi lain untuk menaklukkan rasa takut. The Gravity adalah platform untuk menaikkanmu di ketinggian dengan cara yang berbeda dan berbahaya. Jika pengunjung akan menelusuri jalur ekstrim berupa jalan setapak kecil di luar gedung ini tanpa ada pembatas kaca lagi. Berbahaya namun aman, karena aktivitas ini dilengkapi tali, lem, body harness, dan juga didampingi petugas yang berpengalaman. Setidaknya ada 5 jalur lintasan, salah satu yang menarik adalah lintasan Flying Fox. Meskipun pendek, tapi lumayan memacu jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Oh ya, atraksi ini tidak disarankan bagi yang memiliki riwayat penyakit jantung ya. Maka dari itu, sebelum memulai diwajibkan mengisi form terlebih dahulu. Selain itu, jika cuaca buruk, petugas akan menghentikan segera untuk mengantisipasi bahaya yang lainnya. Jam operasional. Selama masa pandemi, manajemen memberlakukan jam operasional yang baru dengan menutup beberapa atraksi dan membatasi jumlah pengunjung. Di antaranya untuk Rainbow Skywalk dan Top View Restoran untuk hari Rabu dan Kamis buka pada pukul 15 hingga 20 waktu setempat. Lalu hari Jumat dan Minggu buka pada pukul 15 hingga 22 waktu setempat. Lalu hari Jumat dan Minggu buka pada pukul 12 hingga 22 waktu setempat dan tutup pada hari Senin dan Selasa. Kunjungan terakhir Observatory Deck pukul 20:30 waktu setempat. Untuk tiket Rainbow Skywalk dan Observatory Deck seharga Rp68 Malaysia untuk orang dewasa, Rp48 Malaysia untuk anak-anak atau lansia, dan tentunya The Top Boutique Aquarium seharga Rp38 Malaysia untuk dewasa dan Rp33 Malaysia untuk anak-anak dan lansia. Jurassic Research Center berapa? Nah, Jurassic Research Center seharga Rp58 Malaysia untuk orang dewasa dan Rp48 Malaysia untuk anak-anak dan lansia. Kemudian, The Top melayani pembelian tiket on the spot maupun online. Nah, bagi yang ingin mendapatkan harga diskon, cobalah beli melalui aplikasi Travel Indonesia karena selisihnya lumayan loh. Berhubung lokasinya berada di pusat kota, membuat lokasi ini mudah dicapai. Seperti yang dikatakan sebelumnya, tower ini bisa dicapai menggunakan rapid bus, grab car, taksi, maupun jalan kaki. Widih, seru banget ya main di counter ini Sobat Melalak. Tiba, MHTC pun mengajak kami makan malam di Legend Cafe. Legend Cafe berada di bawah Shanghai 1910 Heritage Hotel, hotel butik yang berada di Campbell Street di Georgetown. Dibangun pada tahun 1910 dan tentunya bangunan ini berdiri menonjol di jalan sempit dengan arsitektur khas Shanghai-nya. Legend Cafe menempati lantai dasar hotel. Suasana santai restoran ini menarik wisatawan dan penduduk lokal. Kursi empuk dan meja berlapis taplak memberikan rasa nostalgia masa kolonial dulu. Kata Melayu, kata legend berarti legenda. Restoran ini memberikan penghormatan kepada mendiang P. Ramlee pada tahun 1929 hingga 1973. Aktor, sutradara, penyanyi, dan komposer legendaris Malaysia yang tidak terbantahkan. Ketenaran P. Ramlee berawal dari kampung halamannya yang sederhana di Georgetown sebelum kemerdekaan Malaysia. Memang jalan di mana tempat lahirnya berada telah diganti namanya menjadi Jalan P. Ramlee untuk menghormati kontribusinya kepada bangsa. Selain mural besar legenda Malaysia, karya kreatif P. Ramlee juga ditampilkan dalam nama beberapa menu seperti nasi lemak ibu mertuaku. Setelah ibu mertuaku, ada juga sago doremi setelah laksana doremi. Nah, menu makanan Legend Cafe berkisar pada masakan Melayu dan Indonesia. Ada juga hidangan function yang mencoba mengharmoniskan masakan barat dengan bumbu lokal. Karena makanan disiapkan dari awal dan dibuat sesuai pesanan, waktu tunggu mungkin sangat lama selama jam sibuk.
Tapi patut ditunggu apakah makanannya enak bukan? Lalu menu apa saja sih yang ada di kafe ini? Gado-gado misalnya, adalah salad populer dalam masakan Indonesia. Gado-gado secara harfiah berarti campuran-campuran dalam bahasa Indonesia. Tidak seperti rujak Malaysia, masing-masing bahan gado-gado dipisahkan di atas piring saat disajikan. Titik fokus gado-gado adalah saus kacangnya. Saus bertanggung jawab untuk menyatukan semua bahan. Selain sedikit pedas, bumbu kacangnya juga memiliki rasa gurih yang enak sehingga dapat berasimilasi dengan baik dengan beragam bahan. Selanjutnya ada teh tarik. Seharga RM5 Malaysia merupakan salah satu minuman paling populer di Malaysia. Segelas teh susu dibuat berbusa dengan menarik minuman bolak-balik di antara dua cangkir, padahal teh tarik secara harfiah berarti teh tarik dalam bahasa Melayu. Kemudian, menariknya lagi nih, teh tarik terkadang merupakan bentuk pertunjukan. Bahkan ada kompetensi teh tarik untuk menentukan siapa yang bisa mencapai tarikan terpanjang tanpa menumpahkan teh tentunya. Gimana sobat melelak, tergiur tidak melihat semua menunya? Setelah perut kenyang, kami pun kembali ke hotel. Namun karena ingin menikmati suasana malam di Pulau Penang ini, kami memilih pulang berjalan kaki sepanjang jalan Georgetown Walk ini. Apalagi hotel tempat kami tinggal tidak jauh dari kafe kami makan malam tadi.
Pagi pun tiba. MSTC membawa kami ke salah satu rumah sakit yang ada di Kota Penang. Akan tetapi, perjalanan menuju Kota Penang membuat kami terkagum-kagum ketika melihat jembatan dari Pulau Penang ke Kota Penang. Inilah dia, Jembatan Penang. Sebuah jembatan tol 2 jalur yang menghubungkan Bayan Lepas di Pulau Penang dan Sebarang Prai di daratan Malaysia. Jembatan ini juga berhubungan dengan jalan lintas utara selatan di Parai dan jalan tol Jelutong di Bayan Lepas. Dia resmi dibuka pada 14 September 1985. Panjang keseluruhan jembatan ini sekitar 13,5 km, membuat jembatan ini menjadi salah satu jembatan terpanjang di Asia Tenggara dan merupakan sebuah landmark nasional. Sebelum 1985, transportasi antara Pulau Penang dan daratan hanya dilayani oleh feri antara Butterworth dan Georgetown. Pengguna jalan hanya perlu membayar tarif ketika menuju Penang dan tidak perlu membayar ketika meninggalkan pulau. Tarif sekali jalan adalah 5 hingga 6 ringgit Malaysia. Pada tahun 2005 ada rencana nih untuk memperluas lajur dari 4 menjadi 6 untuk melayani lalu lintas yang meningkat. Spesifikasi jembatan ini dengan panjang rata-rata 13,5 km, panjang di atas air sebanyak 8,4 km, kemudian 4 jalur direncanakan akan menjadi 6 jalur. Ketinggian menara di atas air sebesar 101,5 meter, kemudian ketinggian jembatan di atas air sebanyak 33 meter, dan batas kecepatan 80 km per jamnya. Sayangnya kami tidak sempat bersuah foto di jembatan ini, hanya bisa jalan di atasnya aja. Namun dengan itu pun cukup menakjubkan, apalagi telah dibangun Jembatan Penang 2 atau dinamai Jembatan Sultan Abdul Halim Mu'abbadzah. Sekilas tentang Rumah Sakit KPJ Penang atau rumah sakit di kawasan Penang yang cukup sering dijadikan sebagai destinasi berobat oleh para pasien Indonesia. KPJ Penang Specialist Hospital termasuk dalam kelompok perawatan spesialis swasta bernama KPJ Healthcare Berhad. Ia dikelola oleh Johor Corporation, kelompok terkemuka penyedia layanan kesehatan di Malaysia dengan lebih dari 30 tahun pengalaman. Ada 27 spesialis medis yang disediakan oleh KPJ Penang Specialist Hospital. Beberapa di antaranya yang cukup jadi unggulan adalah kardiologi, ortopedik, obstetrisial, rheumatologis, ensurgion, dan nephrologi physician. Tidak perlu khawatir dengan kendala bahasa karena hampir seluruh dokter spesialis di KPJ Penang Specialist Hospital dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. KPJ Penang Specialist Hospital juga menyediakan fasilitas penjemputan ke bandara bagi pasien Indonesia dan luar negeri lainnya. Dalam operasional, KPJ Penang Specialist Hospital
buka pada Senin pada pukul 8.30 sampai 17 waktu Indonesia setempat, dan Sabtu buka pada pukul 8.30 hingga 12.30. Tentunya alamat KPJ Penang berada di Jalan Perda Utama 570, Bandar Perda 14.000 Bukit Martajam, seberang Perai Pulau Penang. Keunggulan RSKPJ Penang, rumah sakit kelas internasional, akreditasi GCI dan MSQH. Lalu fasilitas apa sih yang diberikan rumah sakit KPJS ini? Salah satunya antar dan jemput bandara secara gratis. Tidak perlu repot dengan taksi, Grab, atau yang lainnya. Lalu hotel gratis selama berobat, hanya bayar biaya berobatnya saja. Dari KPJ, lalu kita main ke Island Hospital. Rumah sakit Island Penang di Malaysia adalah rumah sakit favorit pasien Indonesia yang mencari layanan kesehatan berkualitas di luar negeri. Rumah sakit Island Penang terletak di kota Johorstone atau Pulau Penang, dekat dengan wisata sejarah kota tua dan pusat kuliner. Berlokasi di Penang, Malaysia, dan didirikan pada tahun 1996, Island Hospital adalah rumah sakit berkapasitas 600 tempat tidur dan merupakan salah satu penyedia perawatan termuka di Malaysia. Island Hotel memiliki lebih dari 70 spesialis penuh waktu yang bekerja di 9 pusat keunggulan. Di Island Hospital, pasien memiliki akses ke beberapa spesialis termuka yang paling dihormati di Malaysia, yang sebagian besar telah dilatih di Inggris, Amerika Serikat, dan Australia. Spesialis kami sangat berpengalaman dan terkenal ahli di bidangnya masing-masing, serta didukung oleh tim perawat dan staf kesehatan yang berdedikasi. Selain memiliki tim medis profesional yang terkenal, Island Hospital menawarkan berbagai layanan perawatan yang didukung oleh peralatan dan teknologi medis canggih, termasuk mamografi 3D, Mammometry Siemens Somatom Drive Dual Source CT Scan, Mammografi Siemens HD 3D, HD 3D Tomosynthesis, Tritelsa MRI, Fibroscan untuk diagnosis hati, bedah laparoskopi 3D, serta laboratorium dan pusat patologi yang sangat modern. Infrastruktur medis yang kami miliki memungkinkan kami untuk menawarkan layanan seperti hasil pemeriksaan kesehatan di hari yang sama dan pemeriksaan klinis lainnya. Kami mengundang Anda untuk bermitra bersama rumah sakit kami demi mengatasi kekhawatiran masalah medis Anda. Island Hospital hadir untuk memberikan perawatan yang komprehensif bagi pasien dari segala usia. Kami membantu Anda dengan tim spesialis dan staf perawat kami yang berdedikasi. Keunggulan Rumah Sakit Island Penang, dokter, staf, dan perawat profesional, ramah, dan sudah lancar berbahasa Indonesia, diagnosa cepat dan akurat. Medical check-up bisa selesai dalam 1 hari saja. Teknologi dan peralatan medis modern, terbaru, dan terbaik untuk diagnosa dan tindakan yang tepat sasaran. Hidangan dan kantin yang halal dan aman untuk pasien dan pengunjung rumah sakit. Terus layanan unggulan di Island Hospital Penang ada medical check-up, pemeriksaan kesehatan menyeluruh atau healthy screening, dokter spesialis bedah untuk operasi batu empedu, ambeien, dan lain sebagainya, dokter kandungan dan meliputi pemeriksaan kandungan, kesuburan, dan program kehamilan, THT atau telinga, hidung, dan tenggorokan. Lalu dokter anak untuk pasien anak usia 15 tahun ke bawah, pemeriksaan dan operasi payudara, pengobatan dan operasi tumor, kanker payudara, tulang dan sendi oleh dokter bedah tulang, pemeriksaan dan operasi payudara, pengobatan dan operasi tumor atau kanker payudara. Duh, kok jadi pingin dirawat ya? Jangan ya, cukup berwisata aja. Karena MHTC dibentuk untuk membuat orang sehat dengan berwisata, bukan karena sakit.
mengajak kita belanja oleh-oleh di Pasar Kro-Rasta. Pasar Kro-Rasta merupakan salah satu pasar terkenal di Georgetown, Pulau Penang yang telah buka pada awal 1900-an. Nama pasar ini berasal dari bahasa Indi yaitu chowk yang termasuk dalam pasar jalanan. Pasar Kro-Rasta berdampingan dengan Penang Road, Jalan Kro-Rasta, Jalan Kuala Kangsar, dan Tamil Street. Walaupun pasar ini disasakan oleh kaum Tamil, tapi kini mayoritas penjualnya merupakan kaum Cina. Berwisata ke satu negara tentu wajib membeli oleh-oleh ya. Bisa berupa souvenir, aksesoris, atau bahkan makanan khas negara tersebut. Jika teman travel sedang jalan-jalan di Penang, kalian bisa mampir ke Pasar Kro-Rasta untuk berburu aneka buah tangan yang apik dan murah meriah. Pasar Kro-Rasta berada di Georgetown, pusat keramaian yang juga populer di kalangan turis serta backpacker. Lokasinya sangat mudah dijangkau, baik dengan jalan kaki maupun via bus rapid Penang. Kebetulan saat itu adalah hari terakhir perjalanan tim Lalak di Penang. Kebanyakan memang menawarkan Pasar Kro-Rasta. Tempat ini memang banyak menyediakan souvenir dan makanan, mulai dari tas, gantungan kunci, baju, hingga aneka snack yang bisa kamu dapatin di sini. Berburu oleh-oleh di sini tidak akan bikin kantong kamu bolong, apalagi jika kalian jago menawar. Dijamin deh bakal dapat harga bagus. Saya sendiri sudah mengalaminya. Sebuah tas tangan berhasil saya bawa pulang dengan harga Rp15 saja. Padahal sebelumnya tas dengan motif serupa dibanderol dengan Rp25 Malaysia di tempat lain loh. Lumayan banget kan? Berburu oleh-oleh, Sobat Melalak jangan buru-buru pulang. Di pasar ini kalian bisa mencicipi aneka kuliner nikmat khas Penang. Salah satunya ais tingkap. Dijamin deh bakal menjadi pengalaman tak terlupakan. Itulah sedikit pengalaman tim Melalak keliling kota Penang ya. Jika Sobat Melalak sedang liburan atau menjelajah wisata Penang, tidak ada salahnya mampir ke sini. Sembari jalan-jalan dan melihat aktivitas perdagangan warga lokal, kalian juga bisa mendapat aneka buah tangan unik dengan harga menarik. Bagaimana? Kapan mau ke sini Sobat Melalak? liputan Melalak di Pulau Penang, Malaysia kali ini ya. Eits, jangan kemana-mana dulu. Di episode mendatang, kita masih di negara Malaysia loh, yaitu Kuala Lumpur. Siapa yang sering ke Kuala Lumpur nih?
Ya, semoga kunjungan Malalak kali ini bisa menjadi list tujuan liburan kamu berikutnya ya. Eits, jangan lupa subscribe akun BNews TV, lalu like dan share liputan Malalak kali ini. Seperti biasa, di episode mendatang, Malalak masih ke tempat-tempat yang tergolong murah meriah namun tetap enak untuk dikunjungi. Sampai ketemu di episode mendatang ya. Wassalamualaikum, maju-ajua.